Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah untuk kebaikan, untuk kebenaran kita bersama, demi mempermudah langkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saya sudah menyampaikan mutiara surah Al-Baqarah, yaitu ayat 142, ayat 143. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 144. Yang bunyinya, Qad naro takalluba wajhika fis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'maluna. Jadi ini ayat yang unik. Ini ayat yang unik. Kenapa unik? Pada barisan pertama, terjemahannya adalah, sungguh aku melihat wajah engkau, hai Muhammad, menghadap ke langit. Artinya seketika Rasulullah bermunajat, berdoa, menyeru Allah, dia menghadap ke langit. Oleh Allah ditegur, wala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Tidak begitu, melainkan hadapkanlah wajahnya engkau kepada kiblat yang kamu suka kepadanya, yang kamu ridho kepadanya, yang kamu senang kepadanya. Nah, jadi bisa kita pahami seketika Allah berkata, dia mengatakan bahwa Muhammad ini seketika meminta, memohon, berharap kepada Allah, wajahnya menghadap ke langit. Nah, yang penting adalah, pernahkah kita tahu siapa Allah, siapa Muhammad? Siapa Allah, siapa Muhammad? Yang pasti kita tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah, Rasulnya Allah untuk kaum. Nah, jadi suara Allah, kata Allah, suruhan Allah, larangan Allah, contoh Allah, tidak nyata ianya, maka nyata pada beliau. Artinya semua apa yang beliau sampaikan itu pada hakikatnya bukan untuk beliau, tetapi untuk kaum. Nah, karena ayat ini sangat sensitif, ya, katakanlah mungkin berbahaya, maka dinyatakanlah seakan-akan Allah itu berkata kepada Muhammad bahwa Allah melihat Muhammad seketika bermunajat, berdoa, berharap kepada Allah, wajahnya melihat ke langit. Ditegur oleh Allah, bukan begitu, tetapi hadapkanlah wajahmu kepada kiblat, yang kiblat itu kamu ridhoi, kamu cintai, kamu senangi, bahkan kamu sayangi. Nah, jadi kalau kita tidak berpikir dengan akal kita, ya udah, kita katakanlah bahwa itu Allah menegur Muhammad. Padahal Muhammad itulah utusan Allah yang datang daripada Allah untuk apa? Untuk menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, mencontohkan perbuatan Allah bagi kaum, bagi umat. Nah, jadi apa makna yang sebenarnya Pak Abu Fikri? Ya, karena yang mengatakan itu Allah, nyata perkataan itu pada Muhammad, bagaimana mungkin kira-kiranya Muhammad mengatakan kata itu untuk dirinya? Sungguh hai Muhammad,
Aku melihat kamu menengadahkan wajah ke langit. Oleh karena itu, hai Muhammad, hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang ianya kamu suka. Muhammad berkata dan mengatakan kata Allah itu untuk dirinya. Kira-kira logikanya di mana? Nah, jadi karena beliau ini adalah utusan Allah, Rasul Allah, membawa petunjuk, membawa agama. Tentu petunjuk ini untuk kaum. Tentu agama ini untuk kaum. Bukan untuk beliau. Ya bagaimana untuk beliau? Beliau membawa petunjuk. Beliau membawa agama. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Seketika ada teman yang bertanya, Pak Abu Fikri, apakah Rasulullah itu sesat? Sehingga dia di dalam sholatnya dia berkata, ihdinas siratal mustaqim. Apakah Rasulullah itu sesat? Sehingga dia minta petunjuk kepada Allah. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak Abu Fikri, apakah Rasulullah itu tadinya belum beragama? Sehingga hari ini dia beragama. Buktinya beliau bersyahadat, beliau sholat, beliau puasa, beliau zakat, beliau haji. Buktinya beliau melakukan semua perintah Allah yang datang melalui dirinya sendiri. Nah, itu persoalannya. Pertanyaan saudara kita itu benar. Wajar kalau dia bertanya seperti itu. Karena yang dilihat seperti itu loh. Sejarah menuliskan ya seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Allah melalui beliau juga. Nah, penjelasan itu ada pada surat As-Saff ayat 9. Yang bunyinya, huwallazi arsala rasullahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada beliau. Dia bawa datang daripada Allah. Untuk siapa? Apa untuk beliau? Tidak. Jadi petunjuk dan agama ini dia bawa daripada Allah untuk kaum, untuk umat, untuk sekalian manusia yang ada di alam semesta ini. Itulah maka beliau diutus. Nah, di ayat lain dikatakan, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Maaf, bukan ayat hadis. Tidaklah aku dibangkitkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang alam dada kalian masing-masing. Kan jelas bahwa beliau itu adalah satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Maka beliau diperjalankan atau diutus atau dibangkitkan untuk siapa? Untuk kaum, untuk umat. Maka dibekalilah beliau dengan petunjuk, dibekalilah beliau dengan agama. Nah, seketika ada pertanyaan, apakah beliau itu sesat? Sehingga beliau berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jawabnya tidaklah. Apa yang beliau lakukan sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang bermohon dan memohon di dalam ajaran agama tersebut, hanya untuk menyontohkan. Karena beliau itu adalah suri tauladan, contoh, sesuatu yang diikuti. Jadi beliau itu mencontohkan loh. Kan kita sendiri yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Atau bagi kamu. Dikatakan oleh Allah melalui beliau sendiri bahwa pada diri beliau itu ada contoh yang baik bagi kalian semua, kata beliau. Jadi apa yang beliau katakan, yang beliau lakukan dalam agama Islam itu untuk mencontohkan. Termasuk kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi petunjuk itu bukan untuk beliau. Untuk kaum, untuk umat, untuk semua manusia yang ada di alam semesta ini. Nah, itu. Jadi sangat salah sekali salah seorang saudara kita yang hari ini sudah menjadi pendeta berkata dengan bahasanya dia, bagaimana mungkin kami bisa mengikuti Muhammad untuk sampai kepada Tuhan, kata beliau. Dia saja sesat, buktinya dia minta petunjuk. Itu dia, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita tidak akan menyalahkan beliau itu kan pendapatnya dia. Akhirnya kan dia keluar dari agama Islam. Dia merubah akidahnya kepada akidah yang lain. Karena melihat Muhammad sendiri minta petunjuk. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan. Logikanya dia itu seperti itu. Dan kita pun tidak bisa menyalahkan. Karena begitu pendapatnya dia. Padahal Rasulullah itu mencontohkan. Karena dia suri tauladan, dia mencontohkan. Mengajarkan kalimah yang bunyinya, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Sementara petunjuk ada di tangannya beliau. Kan begitu. Makanya saya katakan dari tadi bahwa seketika kaum ini, umat ini minta petunjuk kepada Allah. Bagaimanakah perasaan Rasulullah? Kalau Rasulullah itu sangat tahu persis bahwa petunjuk itu tidak di Allah, tapi di tangan beliau. Nah, ini Allah sendiri mengatakan. Bukan beliau, tapi Allah sendiri mengatakan melalui beliau. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Nah, itulah yang dilakukan oleh kaum. Dia berdoa, dia bermohon, dia menghadap ke langit. Langit itu kias. Tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak pula bersuara. Itu khias Allah. Aku lihat kalian semua itu, kata beliau, yang beliau katakan itu adalah kata Allah, kalau bermunajat, bermohon, menghadap ke langit. Artinya kalian meminta kepada Allah. Tidak begitu. Termasuk minta petunjuk tadi. Tidak begitu. Makanya beliau tunjukkan, falan waliyannaka kiblatan tardoha. Justru wajahnya kalian itu, wajah batin kalian itu, ingatan kalian itu, hadapkan kepada kiblat yang kalian suka dengan dia, ridho kepada dia, bahagia bersama dia. Nah, sebenarnya waktu itu beliau menunjuk kepada diri beliau sendiri. Makanya saya katakan bagaimanakah perasaan Rasulullah seketika kaum ini minta petunjuk kepada Allah. Sedangkan petunjuk itu sekarang sedang di tangannya beliau. Tentu tidak ada laku lain, tidak ada sikap lain kecuali memerintahkan kepada sahabat, jangan ke sana, ke sini dong. Jadi beliaulah yang memberikan petunjuk itu kepada sahabat, kepada kaum dan kepada umat ini. Dengan cara mengajarkan step by step, sedikit demi sedikit tentang pengetahuan hidup menuju kembali kepada Tuhan. Yang diartikan dengan mati itu. Yang diartikan dengan wafat itu. Yang diartikan dengan kembali itu. Nah, begitu cara beliau menyampaikan petunjuk tadi.
Nah, diajarkanlah caranya, yaitu sholat, berhubungan dengan Tuhan. Satu di antaranya adalah kalimah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Meminta kepada Allah, tapi tidak nyata Allah. Yang nyata siapa? Wasilah. Yang nyata siapa? Perantara antara kita dengan Allah. Siapa beliau? Yaitu yang megang petunjuk tadi. Begitu saudaraku. Nah kemudian, apakah Rasulullah itu beragama? Artinya terikat aturan. Aturan yang ada dalam agama Islam. Jawabnya tidak. Dia tidak terikat aturan. Ya. Dia tidak beragama. Justru dia membawa agama itu sendiri. Tetapi lagi-lagi, karena beliau telah contoh, karena beliau adalah tauladan, maka beliau terkesan terikat dengan agama, terkesan beragama, bahkan di dalam beragama beliau melakukan hal yang sangat lebih ketimbang sahabat-sahabatnya. Dalam hal apa saja? Ya karena beliau itu tadi contoh. Beliau itu adalah ikutan. Itu masalahnya saudara. Nah jadi jelas. Pertama kali sahabat-sahabat itu kiblatnya, hadapannya Allah. Akhirnya diperintahkan hadapan itu bukan kepada Allah, melainkan kepada beliau. Inilah yang kita ceritakan kemarin tentang kiblataini tadi. Dua kiblat. Yang tadinya menghadap kepada Allah, dialihkan menghadap kepada beliau Muhammad itu. Nah inilah kiblataini tadi. Makanya pada ayat 143 dijelaskan bahwasanya perpindahan kiblat itu sangat berat. Ya. In kanat lakabirah ila alal lazina hadallah. Sesungguhnya perpindahan kiblat itu sangat berat. Perpindahan hadapan itu sangat berat. Dari Allah menghadap pada Muhammad. Dari minta kepada Allah berpindah kepada meminta kepada Muhammad. Itu sangat berat. Kecuali bagi mereka yang diberi petunjuk. Kalau di hadis-hadis yang ada tentang hadis kiblataini itu bukan sangat berat, sangat mudah. Tadi dia menghadap ke sana, belok kiri atau belok kanan. Kan tidak berat itu, gampang. Tetapi Allah dan Rasul sendiri mengatakan bahwa perpindahan kiblat itu sangat berat. Artinya bukan belok kiri, bukan belok kanan. Mengalihkan pandangan hati, pandangan batin ini dengan ingatannya dari Allah berpindah kepada Muhammad sebagai wasilah. Wasilah itu adalah wujud serta Allah. Ingat, kita mengaji hakikat loh. Kalau kita mengaji hakikat, mindset kita harus keluar daripada mindset syariat. Karena Rasulullah ini kan punya nama banyak. Mulai daripada alif, am-mim, alif lam mim, alhamdu, alhamdulillah, Ahmad, terakhir Muhammad. Jadi seketika kita memahami tentang Muhammad, semestinya hati-hati jika kita bercerita tentang Ahmad. Memang betul beliau juga yang diceritakan, tetapi dimensinya sudah berbeda. Kapasitas akal fikir, kerjaannya sudah berbeda, powernya. Nah begitu juga seketika kita akan berbicara tentang Alhamdulillah. Sedangkan kita berada pada dimensi Ahmad. Hati-hati. Itu juga dimensinya sudah berbeda. Kapasitas akal fikir kita juga
powernya harus berbeda. Begitulah seterusnya sampai kepada alif. Makanya tidak nyambungnya cerita saya dengan cerita saudara-saudara kita yang lain. Saya bercerita tentang hakikat. Mereka mengukur itu dengan ilmu syariat. Tidak nyambung. Yang dia ingat Muhammad bin Abdullah bin Aminah. Cucunya Abdul Muthalib, ponakannya Abu Thalib. Suami Khadijah, ayah Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Ibrahim. Dan waktu kecil dia ngingun kambing. Setelah besar dia berdagang. Di usia 25 tahun dia menikah. Di usia 40 tahun dia menjadi Rasul. Di usia 63 tahun dia wafat. Kalau itu mindsetnya, kalau itu pola pikirnya, jangan berbicara tentang Ahmad. Tidak ketemu, saudara. Nah, sedangkan saya ini bercerita seketika beliau bernama Ahmad. Apalagi nanti kita bercerita tentang beliau bernama Alhamdulillah, itu ngeri lagi. Itu ngeri lagi. Nanti akan saya ceritakan, saya buktikan itu. Nah, kembali dulu kita kepada cerita ini tadi. Jadi seketika beliau melihat sahabat-sahabat menengadah ke langit, memohon, meminta. Dalam bahasa aslinya, menghadap kepada Allah. Itu ditegur oleh beliau, jangan dihadapkan ke situ. Hadapkanlah kepada hadapan, kamu suka kepadanya. Kamu senang kepadanya, kamu ridho kepadanya. Sebenarnya waktu itu, dia menunjuk kepada dirinya. Tetapi, jangan di sini. Kalau di sini aku abangmu, pamanmu, sahabatmu, ponakanmu, keluargamu. Di mana? Di Masjidil Haram. Makanya sambungan ayat tadi begitu bunyinya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama'i falalu waliyannaka qiblatan tardoha. Nah, sambungannya apa? Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Ya. Kemudian wahai summa kuntum fawalu wajhaka syatroh. Dari manapun kamu berada, dari manapun kamu keluar, hadapkanlah wajahmu kepadanya, Masjidil Haram tadi. Pernahkah kita berpikir, Masjidil Haram yang beliau katakan pada waktu itu Masjidil Haram yang mana? Apakah benar Masjidil Haram yang dimaksud itulah yang sekarang? Yang waktu itu Masjidil Haram yang sekarang itu belum dinamakan masjid. Karena belum pernah dijadikan tempat sujud di situ. Waktu beliau mengatakan ayat ini, menyampaikan informasi ini sedang di Madinah. Apakah benar Masjidil Haram yang beliau maksud adalah Masjidil Haram yang kita ketahui hari ini? Sementara pada waktu itu, lokasi Ka'bah itu belum pernah dijadikan tempat sujud. Walaupun di Madinah mereka sudah sujud. Nah, itu pertanyaannya. Jawabnya, yang dimaksud dengan Masjidil Haram pada waktu itu bukan yang kita ketahui hari ini, saudara. Bukan. Ya bagaimana mungkin Masjidil Haram yang dimaksud itu adalah yang kita ketahui hari ini. Karena pada waktu itu di dalam Ka'bah terdapat 4 patung besar. Patung Manat, Hubal, Uzza, Lata. Di sekeliling Ka'bah itu terdapat 360 patung kecil-kecil. Itu adalah kuil tempat orang-orang jahiliyah menyembah Tuhannya. Tempat peribadatan orang-orang jahiliyah waktu itu. Tempat mereka bergurau-gurau, minum-minum, main perempuan, ngakak, macam-macam.
Apa mungkin Masjidil Haram yang beliau katakan pada ayat ini seperti yang kita ketahui hari ini yang ada di Mekah itu? Tidak. Bukan. Lalu Masjidil Haram yang beliau maksudkan itu apa? Apa? Nah, Masjidil Haram yang beliau maksudkan waktu itu adalah tempat sujud yang mulia, di tempat pertama kali kita sujud. Lokasinya ada di dalam Baitullah. Seketika Allah berkata, Muhammad menyampaikan kata itu, bahwa ada beberapa periode yang harus diperhatikan dan diketahui oleh kaum. Periode pertama adalah periode La ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali hanya Allah. Pada periode itu hanya Allah satu-satunya yang ada, saudara. Maka berkatalah Allah, kuntu khanzan mufia, fa ahbabtu khalaqa khalqi wabi ta'arafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Ini cerita sebelum terjadinya segala sesuatu, saudaraku. Ingat ya, ini cerita sebelum terjadi segala sesuatunya. Waktu itu hanya Allah satu-satunya yang ada. Karena Allah adalah bendahara yang tersembunyi. Dia ingin dikenal. Maka Allah menzohirkan, melahirkan sifatnya. Menyatakan keberadaan sifat itu sebagai zohir. Itulah dia hamdu. Itulah dia hamdu. Karena Allah menyertainya, maka hamdu tadi menjadi alhamdu. Nah, pada momen itu, pada periode itu tidak lagi la ilaha illallah. Melainkan sudah masuk kepada periode yang kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi Allah sekarang tidak nyata lagi. Melainkan dia sudah tersembunyi di balik hamdu. Atau dia sudah menyatu kepada hamdu. Makanya Allah tadi tidak Allah lagi namanya, tapi alhamdu. Alif lam pada kata alhamdu itu nama Allah. Hamdu pada kata alhamdu itu nama Muhammad. Alhamdu. Kemudian bergeser sedikit dia. Berubah nama, bukan alhamdu lagi tapi Ahmad. Alif itu nama Allah, hamdu itu nama beliau. Apa itu arti Ahmad? Ahmad itu artinya terpuji. Kenapa dikatakan terpuji? Karena di dalamnya terdapat 4 sifat Allah yang nyata pada Muhammad. Maka jadilah sifat itu sifat Muhammad. Pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Nah, nanti seketika dia zohir, Ahmad tadi, seketika dia bertubuh, berbadan, berjasa seperti kita, nanti, maka dia berubah nama menjadi nama Muhammad. Nah, processing ini Allah lakukan daripada beliau dizohirkan sifatnya itu hamdu. Ya, terjadilah periode yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dari sinilah nanti dimulai penciptaan alam semesta. Supaya beliau dikenal, lebih dikenal lagi Allah tadi.
Jadi awal penciptaan itu dimulai pada sifatnya Allah, yaitu Muhammad. Makanya daripada Muhammad ini dijadikan 4 pasal. Apa itu 4 pasal? Pertama, bumi yang diberkati. Bukan bumi kita ini. Itu di luar senter alam semesta. Itulah yang disebut dengan negeri Bakkah. Yang kedua, aras di bumi. Itulah yang disebut dengan Baitullah. Yang ketiga, sorga neraka. Itulah rasa pada diri setiap kita. Yang keempat, mukmin. Nah, itu dia. Mukmin ini artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah nurnya Muhammad. Muhammad itu adalah nurnya Allah. Allah itu adalah Maha Nur. Nah, Nur Muhammad inilah yang berkumpul di dalam aras atau di dalam Baitullah, yang Baitullah itu ada di negeri Bakkah. Nah, kisah ini kan dimulai oleh Allah dengan kalimah yang berbunyi sebagai berikut. Laulaka mahartul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatunya ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu ini terjadi daripada Muhammad, karena Muhammad. Makanya disambung lagi dengan hadis kudusi berikutnya. Khalaqta asya li ajlika. Khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Aku jadikan engkau daripada aku. Kenapa? Aku zat, aku sifat, aku asma, aku if'al. Maka sifatku itu kuzohirkan. Itulah engkau. Nah, sekarang aku tidak menjadikan segala sesuatu daripada engkau. Maka tanya berkatalah Muhammad yang kata menurun. Ana minallah wal mu'minu minni. Ini beliau yang sedang bercerita kepada kaumnya waktu itu. Kepada sahabatnya waktu itu. Aku datang daripada Allah. Aku dijadikan daripada Allah, sedangkan mukmin itu daripada aku. Sebenarnya bukan hanya mukmin saja. Pertama, bumi yang diberkati, aras di bumi atau Baitullah, surga neraka atau rasa, mukmin. Keempat-empat itu dijadikan daripada aku. Nah, mukmin ini dia dikatakan atau bernama dengan nama mukmin karena dia percaya kepada Allah dan Muhammad. Karena dia pernah melihat Allah, tidak nyata Allah, yang nyata adalah Muhammad. Nah, inilah kejadian yang terjadi di dalam aras. Atau di dalam Baitullah hakikat. Yang Baitullah itu ada di negeri Bakkah atau di bumi yang berkati tadi. Nah, kejadian ini diabadikanlah di dalam surat Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Apa benar Allah berkata seperti itu? Tidak benar. Karena Allah itu Tuhan. Aku ini dengan Tuhan. Yang itu yang mengatakan itu adalah Muhammad, saudara. Sewaktu ada di dalam rumah itu. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, itu baru tepat kalimatnya. Nah, waktu itu para nur Muhammad atau mukmin tadi, dia melihat, dia menjawab sambil berkata,
Bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Seketika mereka sujud, si Nur Muhammad tadi, si mukmin tadi, maka tempat sujud mereka itulah yang dikatakan masjid, yaitu Masjidil Haram. Dan di situ para ruh tadi, para mukmin tadi, para nur tadi, dia berucap. Apa ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi atau kami bersaksi, tidak adalah zat itu, tidak adalah sifat itu, tidak adalah nama itu, tidak adalah perbuatan itu kecuali Allah. Tapi yang kami saksikan waktu itu, yang kami lihat waktu itu, yang kami hadapi waktu itu bukan Allah. Mereka wujud sertanya, yaitu utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah asal muasal syahadatain. Sebenarnya namanya waktu itu bukan Muhammad, Ahmad. Kenapa ditulis Muhammad? Supaya kita mudah memahaminya. Nah, sejak itu, rumah itu disebut tempat sujud yang mulia. Benarkah tempat sujud itu mulia? Jawabnya tidak. Yang mulia itu adalah yang di tempat sujud itu. Siapa? Muhammad. Itu yang mulia. Sedangkan yang sujud itu bukan mulia, yang dimuliakan. Itulah para nur, itulah para mukmin. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini kisahnya, saudara. Ingat, sewaktu angkat sumpah itu terjadi, semua mukmin itu dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya. Nah, dari sinilah nanti ada yang casingnya, tubuh badan jasadnya terbuat dari cahaya yang kasar. Nah, inilah rombongan Jibril se-S. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Nah, nanti ada pula mukmin yang tubuhnya, badannya, jasadnya, casingnya terbuat dari tanah. Itulah Adam alaihissalam beserta cucu-cucunya, termasuk kita. Nanti ada mukmin itu yang tubuhnya terbuat dari api. Itulah Azizal bin Janu, bangsa jin dan cucu-cucunya. Jadi isi dalam malaikat Jibril, isi dalam Adam, isi dalam Azizal bin Janu, bangsa jin tadi, itu sama. Semuanya Nur Muhammad yang bernama dia dengan nama mukmin, yang tadi sama-sama sujud di hadapan Allah, yang nyata adalah Muhammad, yang pada waktu itu namanya Ahmad. Itu level 1. Di level yang kedua, ada lagi nur tadi atau mukmin tadi, tubuhnya terbuat dari angin, namanya roh rehan. Tubuhnya terbuat dari air, namanya roh rahmani. Tubuhnya terbuat dari tanah, namanya roh jasmani. Tubuhnya terbuat dari api, namanya roh hidafi. Maka roh rahmani, roh jasmani, roh hidafi, roh yang tadi, yang 4 tadi disatukan. Dari penyatuan inilah terjadinya langit, bumi beserta isi-isinya. Gunung, lembah, sungai, danau, laut, hewan-hewanan, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, termasuk tubuh kita. Terbuat dari gabungan 4 unsur tadi. Unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api. Atau roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Nah, terjadilah segala sesuatu yang Allah kehendaki. Dengan tujuan mereka semua ini mengenal Allah sebagai bendahara yang tersembunyi. Begitu. Makanya dikatakan bahwa awaludin ma'rifatullah. Karena itu kehendaknya Allah itu.
Aku adalah bendara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah makhluk. Jadi pertama kali kita beragama dengan agama Islam ini, yang mengenal Allah dulu. Ternyata kajiannya terlalu tinggi. Maka diturunkan lagi kajian ini menjadi mengenal dirinya. Berubahlah kalimah itu menjadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu dia. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal siapa Tuhannya. Otomatis siapa yang kenal Tuhan, pasti dia kenal siapa itu Allah. Ternyata ada Allah, ada Tuhan. Siapa Allah? Allah adalah zat. Siapa Tuhan? Tuhan adalah sifat. Siapa Allah? Allah tanpa wujud. Siapa Tuhan? Dia adalah wujud serta Allah. Rabb. Nah, makanya kita temukan kalimat yang bunyinya seperti yang pernah saya katakan tadi. Bahwasanya Muhammad itu dikatakan ya, nah kita temukan pada surah Ali Imran ayat 79. Makana li basyarin ayyutiyahullah kitabah wal hukmah wa nubuwata summa yakulu linnasi kunu ibada illaya min dunillah. Tidak patut bagi seorang manusia yang telah diberikan oleh Allah dia ilmu tentang kitab, tentang hikmah, dan dijadikan nabi, berkata, sembah oleh kamu aku selain pada Allah. Tidak patut. Karena pengertian sembah itu artinya adalah melaksanakan semua perintah Allah. Ya, menjauhi semua larangan Allah. Mencontoh perbuatan yang Allah kehendaki. Pergi kalau Allah suruh, datang kalau Allah panggil. Diam kalau tidak ada ilmu daripada Allah. Itu menyembah. Bisakah Allah itu melakukan itu untuk kita? Jawabnya bisa. Tapi terlalu besar volumenya. Jika Allah itu bersuara, hancurlah semuanya. Maka daripada Allah itu dizohirkan, dibangkitkan sifatnya Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan keberadaan Allah itu. Itulah yang disebut dengan wujud serta Allah. Dia adalah Muhammad. Ingin mendengarkan suara Allah? Dengarkan suara Muhammad. Ingin mendengarkan kata Allah? Dengar kata Muhammad. Ingin mendengar perintah dan larangan Allah? Dengarkan perintah dan larangan Muhammad. Ingin mencontoh perbuatan Allah? Contoh perbuatan Muhammad. Nah, Muhammad tidak akan pernah mengatakan, ini suaraku, ini kataku, ini perintahku, ini laranganku, ini contohku. Tidak pernah. Pasti dia mengatakan, aku ini menyuarakan suara Allah. Mengatakan kata Allah. Memerintahkan perintah Allah. Mencegah cegahan Allah. Mencontohkan perbuatan Allah kepada kamu. Itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, ini suaraku, ini kataku, ini perintahku, ini laranganku, ini contohku untuk kamu. Tidak mau beliau. Karena tidak patut bagi seorang manusia yang Allah anugerahkan dia ilmu tentang kitab. Kemudian dia anugerahkan dia tentang hukum dan hikmah. Dia anugerahkan dia kenabian atau nubuah. Berkata, ini aku. Ini adalah suaraku, kataku, perbuatanku. Suruhku, laranganku, contohku, ikut ya. Tidak patut. Yang patut bagaimana? Yang seperti tadi. Ini adalah suara Allah yang aku suarakan. Ini kata Allah yang aku katakan. Ini perintah Allah yang aku perintahkan. Ini larangan Allah yang aku larangkan. Ini contoh Allah yang aku contohkan kepada kalian. Itu yang benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah kepada semua hamba, semua kaum. Maka sambungan ayat tadi adalah walakin kunu
Rabbaniyina. Nah, setelah tidak patut kalian sebagai nabi berkata, sembahlah aku selain daripada Allah, yang benar itu adalah jadilah kamu itu Rabbani. Rabbani. Ini kalimat yang ada di sini. Surah Ali Imran ayat 79. Surah Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina. Nah itu. Jadi itulah peranannya. Jadi kalau ingin masuk ke dalam agama ini, kenal Allah dulu. Ternyata tidak bisa. Kenalah diri. Siapa kenal diri? Pasti kenal Rabbaninya. Siapa itu Rabbani? Allah sendiri mengatakan melalui Muhammad, Rabbani itu adalah Muhammad itu sendiri, saudara. Bahasa lain Rabbani itu adalah wujud serta Allah. Begitu. Nah, jadi kembali kita kepada masalah kiblat tadi. Ya, kembali kita kepada masalah kiblat tadi. Jadi setelah sahabat-sahabat itu menghadap kepada Allah, dialihkan kepada beliau sebagai wujud serta Allah, ya, kiblatnya tadi kepada Allah dialihkan kepada beliau sebagai kiblat ataupun hadapan, tapi di Masjidil Haram. Nah, ceritanya seperti tadi. Masjidil Haram adalah Baitullah hakikat. Disitulah asal muasal semuanya terjadi. Nurnya Muhammad ada di situ. Sedangkan Muhammad adalah nurnya Allah. Di situ posisi dan kondisinya waktu itu. Kemudian dibagi-bagi. Ada yang menjadi malaikat, jadi manusia, jadi jin. Ada yang jadi angin, air, tanah, api. Kemudian digabung. Terciptalah langit dan bumi. Sungai, danau, laut. Hewan-hewanan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan macam-macam. Termasuk tubuh kita. Itu asal muasal kejadian. Supaya kita mengenal Allah itu. Makanya sebelum agama ini kita lakukan, pertama kali adalah ma'rifatullah dulu. Kenal Allah dulu. Karena ini kendaknya beliau. Karena tingginya kajian ma'rifatullah itu, diturunkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti kenal dia akan rabbahu. Rabbah. Yang saya katakan Rabbani tadi. Itu adalah Muhammad. Wujud serta Allah. Nah, jadi setelah sahabat menghadap dari Allah kepada Muhammad, tapi jadi Masjidil Haram, ini maksudnya bagaimana ini? Nah, kan dikatakan tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bermohon, berdoa, sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu tidak mungkin itu. Ya. Karena dalam Al-Qur'an tidak ada cerita itu. Tidak ada. Dan pada zaman beliau, Masjidil Aqsa itu belum ada. Nah itu. Makanya sahabat yang belum diberitahu menghadap ke langit. Artinya menghadap kepada Allah. Lalu diluruskan oleh beliau, jangan menghadap kepada Allah, hadap kepada saya. Tetapi di Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram tidak boleh pula dihadapi. Karena di situ ada tempat persembahan, penyembahan daripada kaum jahiliyah. Karena banyaknya patung-patung di dalamnya. Lalu siapakah Masjidil Haram ini? Siapakah Masjidil Aqsa ini? Yang ia tertulis pada surat Al-Isra ayat 1. Nah, berbunyilah dia, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal haram ilal Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Maha suci dia. Bukan Allah di sini. Maha suci dia. Siapa dia? Dia itulah wujud serta Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Bukan Muhammad di sini. Siapa? Abadi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam dadamu, hatimu itu mukmin namanya. Dia bercerita tentang mukmin. Nah, jadi maha suci dia yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, dari tempat sujud yang mulia, dari Baitullah tadi. Kemana? Ke dunia.
ke kandungan emaknya, ke dalam tubuhnya yang ada kandungan emaknya. Kemudian dia lahir. Nah, seketika dia lahir, dia menangis, dia menjerit, dia meronta-ronta. Kata Rasulullah, azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Supaya apa? Supaya tenang hatinya. Kenapa? Pada waktu dia menangis, dia lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan. Siapa Rasul, siapa Nabi. Siapa diri, siapa diri sebenar diri. Dari mana, sedari mana, dari kemana. Makanya dia gamang, dia menangis. Nah, seketika diazankan sebelah kanan telinganya, dikomatkan sebelah kiri telinganya, maka dia tentram, tenang. Ternyata nuansa Baitullah ada di sini. Itulah suara azan, itulah suara iqamah yang sama-sama mereka dengar sewaktu terjadinya pertemuan dengan Allah yang nyata dalam Muhammad di tempat itu. Makanya mereka bersujud dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tempat sujud itu, itulah disebut dengan tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram, saudara. Nah, karena dia diperjalankan oleh Muhammad dari tempat itu ke dalam dunia, ke dalam kandungan emak kita, ke dalam tubuh kita, kita lahir, diazankan dan dikomatkan. Nah, umur 7 tahun kita diajarkan sholat oleh orang tua kita. Diajarkan berhubungan dengan Tuhan oleh orang tua kita. Apa yang diajarkan? Gerakannya dulu. Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Apa bunyinya? Ahmad. Gerakannya saja sudah menunjukkan Ahmad. Itu umur 7 tahun ke 8 tahun. Umur 8 tahun ke 9 tahun diajarkan bacaannya. Umur 9 ke 10 tahun diajarkan terjemahannya. Umur 10 tahun ke atas. Kalau tidak dia sholat. Pukul, kata Rasulullah. Jangan dibiarkan dia melalaikan sholat. Karena sholat itulah jalan kembali kepada Allah dan Rasul. Di tempat itu, di tempat pertama kali dia sujud yang namanya Masjidil Haram. Nah, setelah dia sholat di muka bumi ini, dia menghadap Masjidil Haram. Maka dia berkata, alangkah jauhnya tempat sujud itu. Ya, jauh. Itulah tempat sujud penghabisan yang disebut dengan Masjidil Aqsa, saudara. Jadi Masjidil Haram itu juga, Masjidil Aqsa itu juga. Seketika dia mulai berjalan menuju dunia, itu namanya Masjidil Haram. Seketika dia kembali, itu namanya Masjidil Aqsa. Ibarat lapangan lari atau maraton, garis start di situ juga, garis finish di situ juga. Kapan start? Seketika mulai. Kapan finish? Seketika sampai. Begitulah kisahnya. Dan di sini tidak bercerita tentang Masjidil Aqsa yang di Palestina hari ini. Tidak berbicara tentang Masjidil Haram yang hari ini. Ini cerita alam sana, saudaraku. Nah, sekarang terjadilah hukum. Hukum apa? Nah, hukum dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan dibolehkan kita menghadap Masjidil Haram hari ini. Kenapa? Pada tahun 8 Hijriah, itu Rasulullah melakukan penyerangan kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tetapi mereka menyerah terdahulu melalui wakil mereka Abu Sufyan. Maka tidak terjadi pertumpahan darah. Dikatakan oleh Nabi, Abu Sufyan, jika kalian ingin aman, tutup semua pintu. Jangan ada yang di luar. Atau suruh mereka masuk ke rumah engkau. Jangan ada gangguan. Kalau ada gangguan, kami serang kalian. Nah, waktu itulah Rasulullah beserta sahabat menghancurkan semua patung-patung yang ada dekat Ka'bah. Yang di dalam dikeluarkan, dibuang. Yang di sekitar Ka'bah dihancurkan dan dibersihkanlah lokasi itu. Dibersihkan. Barulah diumumkan oleh Rasulullah, mulai hari ini, nah, ingat ya, tahun 8 Hijriah. Ingat,
Pada waktu itulah mulai dikatakan oleh Rasulullah, mulai hari ini, lokasi ini kita jadikan tempat sujud yang mulia. Ka'bah ini sebagai tanda Baitullah. Maka dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke tempat ini. Disinilah kamu berdiri, disinilah kamu ruku, i'tidal sujud, disinilah kamu bertemu dengan Tuhanmu di dalam sholat. Maka jadilah Ka'bah sejak saat itu sebagai tanda Baitullah hakikat. Maka keluarlah peraturan yang berbunyi falyabudu robba hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Keluarlah peraturan yang berbunyi fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Keluarlah peraturan yang berbunyi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, itu air Zam-Zam, di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Jadilah itu tempat berhakikat oleh semua umat yang ada di dunia, di alam semesta ini. Seketika mereka sholat, saudaraku. Itu awal muawalnya. Pada tahun 8 Hijriah. Nah, di situ pula dikomandokan oleh Bilal bin Rabah azan yang pertama di atas Ka'bah itu. Nah, ini sejarahnya. Makanya saya katakan, jika kita sholat, kita melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Kita melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan melihat Muhammad. Seketika kita melihat Muhammad, hukumnya sama dengan melihat Allah. Dalam bahasa lain, seketika kita bertemu dengan Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu dengan Baitullah. Seketika bertemu Baitullah, hukumnya sama dengan bertemu dengan Muhammad. Seketika bertemu dengan Muhammad, hukumnya sama dengan bertemu dengan Allah. Walaupun Muhammad bukan Allah, Allah bukan Muhammad. Nah, jadi pada saat itu sahabat kan sudah tidak perlu lagi melihat Ka'bah. Tidak perlu lagi melihat Baitullah. Kenapa? Karena Muhammad sudah ada di situ, di depan mereka. Makanya masjid itu tidak mulia, tempat sujud itu tidak mulia, tetapi orang tempat itu yang mulia. Siapa dia? Muhammad. Inilah yang terjadi pada Nabi Musa dan semua nabi-nabi, saudara. Kiblatnya adalah wujud serta Allah waktu itu. Apa bedanya sahabat? Tidak ada bedanya, sama. Nah, itulah yang kita kendaki hari ini. Dari mana saja kita keluar, dimanapun kita berada, hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Wajah yang mana? Bukan wajah ini, tetapi ingatan batin kita. Hadapkan ke sana. Nah, sahabat tidak lagi dia berpikir tentang Ka'bah, tidak lagi dia berpikir Baitullah hakikat. Karena apa? Karena yang di dalam Baitullah hakikat itu ada di depan mereka. Nah, inilah pengertian kiblat itu. Nah, begitu saudara ceritanya itu. Jadi Masjidil Haram itu siapa? Itulah beliau Muhammad tadi. Masjidil Aqsa siapa? Beliau Muhammad tadi. Itulah kelebihan mereka. Kelebihan kita apa? Kita percaya kepada Muhammad dan Allah di saat kita sudah 1500 tahun ditinggalkan beliau. Itu kelebihan kita. Kelemahan kita, di dalam penyembahan, kita tidak bisa bertemu dengan beliau. Tidak bisa berhadapan dengan beliau, kecuali berhadapan dengan Ka'bah. Kenapa? Karena kalau kita melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Kalau kita melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan bertemu dengan Muhammad. Kalau kita bertemu Muhammad, hukumnya sama dengan bertemu dengan Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Nah, kalau mereka waktu itu tidak perlu lagi Ka'bah, tidak perlu Baitullah hakikat, karena orang dalam Baitullah hakikat ada di situ, maka dia menghadap kepada Muhammad dalam ingatannya. Meskipun Ka'bah ada, ya tetap dia menghadap Ka'bah, tapi dalam ingatannya tidak Ka'bah lagi, melainkan Muhammad. Itulah kelebihan mereka. Di situ pula lah kelemahan kita. Nah, jadi bagaimana yang lain-lainnya 100 tahun setelah zaman era Rasulullah, 100 tahun lagi,
100 tahun lagi mereka tidak bisa mengingat Rasulullah sebagaimana Musa mengingat beliau. Maka dicarilah khalifahnya. Khalifah sudah tidak ada, dicarilah tabi'innya. Tabi'in sudah tidak ada, tabi'innya. Sampai pada mujadid-mujadid yang ada di setiap era-era itu. Karena setiap 100 tahun, kata Rasulullah, aku utus mujadid, pembaharu. Mereka adalah khalifah-khalifahku. Kenapa? Setiap 100 tahun ajaran ini bergeser. Nah, sekarang sudah 1500 tahun lebih kurang. Kita sudah sampai kepada target mujadid yang ke-15. Kalau 100 tahun pertama adalah mujadid yang ke-1500 tahun. Mujadidnya adalah beliau sendiri. Kalau beliau lahir pada tahun Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, nanti akan ada bulan yang namanya Rabiul Akhir. Jadi seketika beliau lahir pada tahun 571, nama beliau Rabiul Awal. Tapi nanti beliau akan bernama dengan Rabiul Akhir. Itulah dia ke-15. Ternyata tidak bertemu kita dengan beliau. Cari khalifahnya. Di mana? Di Baitullah. Itulah kiblat. Nah, begitu saudara uraiannya. Begitu penjelasannya. Dan ini tidak terjangkau oleh kajian-kajian umum, kajian-kajian syariat. Nah, itulah yang dikatakan tadi. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i falanuwalliyanaka qiblatan tardoha. Nah, itu. Sungguh aku lihat wajahmu kamu hadapkan kepada langit. Tidak begitu, hadapkanlah kepada kiblat yang kamu suka. Di mana? Di Masjidil Haram. Ternyata Masjidil Haram itu adalah namanya masjid yang mulia, tempat sujud yang mulia. Tempat sujud tidak mulia, yang di tempat itu yang mulia siapa? Beliau. Beliau itu di tempat sujud. Dia yang mulia. Zaman Nabi Muhammad begitu. Zaman Nabi Adam sampai Isa begitu. Zaman kita sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu saudara. Nah, makanya pada sambungan ayat tadi dikatakan innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqum mir rabbihim. Orang-orang yang terdahulu daripada kaum Muhammad waktu itu, yaitu ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, tahu al-haqqu mir rabbik. Ini kalimatnya nih. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pada zaman Nabi Muhammad itu tahu al-haqqu itu mir rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Kalau kebenaran itu datang daripada Tuhan, di dalam sholat kebenaran itu harus kembali kepada Tuhan lagi. Dia tahu itu. Siapa itu kebenaran daripada Tuhan? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Janganlah kamu ragu kepadanya. Siapa itu kebenaran datang daripada Tuhan? Yang mereka ahli kitab tahu itu. Siapa dia? Itulah dia yang bersifat dengan sifat Muhammad. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Dia adalah mukmin tadi, saudara. Dia adalah ruh kita. Dia adalah diri kita, saudara, diri ada dalam hati ini. Itulah al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Supaya terwujud bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tentu di dalam sholat statusnya begitu. Aturannya begitu, caranya begitu. Dan saya katakan lagi, pengertian Rabbi tadi. Rabbi tadi kembali kepada siapa? Kepada wujud serta Allah. Karena begitu Allah mengajarkan, begitu Allah mengatakan. Jadilah kami itu Rabbin. Wujud serta Allah. Jadi ahli kitab tahu. Di dalam penyembahan itu kembali kepada beliau, tahu.
Nah, itu. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jadi kalau Nabi Adam sampai Nabi Isa, termasuk Musa yang melahirkan bangsa Yahudi, Nabi Yakub yang melahirkan bangsa Yahudi, di zaman Musa dia berkembang, sampai Isa melahirkan bangsa yang beragama Nasrani, sama kiblatnya. Al-haqqu mir rabbik tadi. Sama. Tetapi tiba-tiba kenapa ditutupi? Ya karena kedengkian, iri dengkinya mereka terhadap umat ini. Makanya keluar kalimat walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak suka kepada kamu karena iri dengkinya tadi, sehingga kamu mengikuti gaya hidup mereka. Apa itu? Meninggalkan kiblat ini, tidak berkiblat lagi ke sini, tapi kiblat kemana-mana, ngalor ngidul. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali. Tapi tidak semua mereka yang bersifat seperti itu. Bagi mereka yang baik-baik tidak begitu juga. Bahkan ada yang menunggu kelahiran Muhammad ini sebagai syariatnya. Seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah, itu menunggu-nunggu tuh datangnya juru selamat. Juru selamat itu adalah beliau, Muhammad tadi, dengan agamanya bernama Islam. Kenapa? Karena Isa mengatakan begitu. Akan datang setelah ini seorang Rasul bernama Ahmad, dengan agamanya bernama Islam, membawa selamat. Nah, itu. Apalagi Musa, jelas dalam Al-Quran itu Musa lah yang diceritakan kisah ini, bertemu dengan beliau. Nah, begitu. Nah, disembunyikan oleh beliau itu. Nah, itu. Apa benar ahli kitab tadi sangat mengenal Muhammad ini? Yaitu tadi. Seperti Waraqah bin Naufal. Itu contoh dalam sejarah itu paman Khadijah. Seketika Rasulullah itu mendapat wahyu yang pertama, maaf ya ini bahasa Senandung. Khadijah membawa kepada pamannya, langsung pamannya mengatakan, berarti suamimu ini akan menjadi Rasul terakhir hadir di dunia ini, juru selamat. Seandainya aku masih hidup, maka akulah orang pertama kali akan melindungi dia. Seketika dia dikejar-kejar oleh sukunya, keluarganya, bahkan tidak dibunuh, akulah pelindungi pertama kali kalau aku masih hidup. Begitu kentalnya Waraqah bin Naufal terhadap orang yang bernama Muhammad ini, dia tahu persis. Begitu juga Bukhairah, pendeta Bukhairah. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia hanya mencari juru selamat ini kapan datang. Ciri-cirinya kalau dia berjalan, awan mengikutinya, pohon melindunginya. Satu ketika dia melihat kabilah dari Mekah yang dipimpin oleh Abi Thalib. Diperhatikannya, awan mengikuti. Nah, pasti ada orang itu di sini. Maka jadi stopnya kafilah itu. Diajaknya ke rumahnya, diundangnya makan bersama. Maka bertanyalah pendeta Bukhairah, apakah masih ada di sana seseorang? Berkatalah Abu Thalib, ada anak kecil. Maka Abu Thalib diajak oleh Bukhairah berbicara empat mata. Sedangkan yang lain dipersilakan makan minum. Mari kita lihat anak kecil itu, wahai Abu Thalib. Mari kita lihat. Nah, setelah dilihat oleh Bukhairah, apa yang terjadi? Betul awan melindungi beliau ini. Betul pohon merunduk. Berkatalah Bukhairah, pendeta tadi, kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, izinkan aku melihat punggungnya. Karena beliau ini ahli, ilmunya sudah tinggi dalam kajian agama beliau, yaitu Nasrani waktu itu. Dibuka bajunya Muhammad, dilihat. Jelas tampak nur khataman Nabi. Cahaya. Di dalam dada anak ini adalah yang pertama dan dia adalah yang terakhir.
Dialah wujud serta Allah. Dialah juru selamat. Dialah yang dinanti-nanti oleh alam semesta, saudara. Akhirnya pendeta Abu Hurairah berkata kepada Abu Thalib, tolong wahai Abu Thalib, anak ini dibawa pulang kembali ke Mekah. Jangan dibawa kemana-mana. Nanti ketahuan oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang jahat, dia akan dibunuhnya. Karena mereka tahu ciri-ciri ini. Nah, disitulah Abu Thalib tahu siapa Muhammad itu. Dia adalah wujud serta Allah. Dia adalah juru selamat, Mesias. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, oleh semua kaum dan umat manusia di alam semesta ini. Taulah Abi Thalib. Makanya Abi Thalib mati-matian memperjuangkan Muhammad ini sampai beliau mati sendiri. Di zaman Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul pada waktu itu. Nah, di sini saya sedih. Kenapa orang mengatakan Abi Thalib itu tidak percaya kepada Muhammad? Kenapa? Padahal beliau percaya kepada Allah. Percaya kepada Muhammad. Muhammad ini tidak jadi Nabi dan tidak jadi Rasul pun Abi Thalib sudah percaya kalau dia ini adalah orang baik. Orang jujur. Bahkan dia diberi gelar oleh kaumnya Al-Amin. Abi Thalib tahu. Ditambah lagi dengan nasihat pendeta Abu Hurairah tadi. Bahwa dia ini akan jadi Nabi. Akan jadi Rasul terakhir. Ciri-cirinya adalah awan berjalan menutupi beliau. Pohon runduh. Abi Thalib menyaksikan itu, saudara. Tiba-tiba kita mengatakan Abi Thalib tidak percaya kepada beliau, tapi percaya kepada Allah. Abi Thalib melindungi Muhammad karena itu hanya ponakannya. Dikatakan pula, seketika Abi Thalib mau meninggal, Muhammad meminta agar dia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya seketika orang udah mau meninggal itu kan qadar iradatnya kan sudah tidak ada lagi. Pendengaran, penglihatan kan sudah tidak ada lagi. Dia terfokus pada kematiannya. Inilah yang diajarkan oleh orang tua kita. Untuk apa disyahadatkan lagi? Makanya syahadat itu terjadi adalah seketika kita belum mati. Kita belum mau meninggal. Pahamilah itu. Berpegang teguhlah kepada itu. Itu yang terjadi pada Abi Hurairah. Seketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hilang dalam majelis. Nah, saya ulangi lagi ceritanya. Seketika Nabi Muhammad dalam majelis, dia pamitan keluar. Pamitan keluar. Akhirnya lama. Diperintahlah oleh Umar bin Khattab Abi Hurairah untuk melihat Rasulullah. Di mana beliau sekarang? Akhirnya Abi Hurairah pun bertemu dengan beliau di sebuah tempat wadi. Sebuah lekukan atau lubang ada airnya. Di situ Nabi Muhammad mempermainkan kakinya dengan air. Didatangilah Abi Hurairah. Ya Rasulullah, aku diperintah oleh sahabat-sahabat untuk mencari engkau. Mereka khawatir. Oh, tidak apa-apa Abi Hurairah. Aku baik-baik saja. Sampai kepada mereka. Apa tandanya untuk aku berikan kepada mereka, wahai Rasulullah? Bawa terompahku. Sampaikan kepadanya. Akhirnya Abi Hurairah mengambil terompah Rasulullah. Dan melangkah, baru 3 langkah dipanggil oleh Rasulullah. Hai Abi Hurairah, ya Rasulullah, kenapa? Aku tidak menyampaikan sesuatu kepada kamu. Inginkah kau mendengarkannya? Oh iya ingin ya Rasulullah, ingin. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abi Hurairah. Hai Abi Hurairah, dalam kehidupanmu hari ini, siapa yang kau sembah? Dia jawab, Allah. Betul? Betul. Sekarang tolong jelaskan apa itu sembah. Nah, yang engkau ajarkan ya Rasulullah. 1, melaksanakan semua perintahnya. 2, menjauhkan semua larangannya. 3, mencontoh semua perbuatannya. Dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah bertanya, apa tadi? Melaksanakan semua perintahnya? Ya Rasulullah. Betul? Betul. Pernah kau mendengarkan suaranya? Suara Allah pernah kau dengar? Kata Allah pernah kau dengar? Belum selesai Rasulullah berkata itu. Meraung Abi Hurairah. Menangis, menjerit dia.
Kenapa dia menangis? Kenapa dia menjerit? Dia sadar, dia ngeh. Dia belum pernah mendengarkan suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah. Belum pernah. Kecuali pada beliau, pada Muhammad. Nah, berpindahlah kiblat Abi Hurairah dari Allah kepada Muhammad. Ternyata Muhammad inilah wujud serta Allah. Itu yang dia tangisi. Maka berkatalah Rasulullah, "Hai Abi Hurairah, jika seorang manusia tidak mati, sebelum matinya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka pasti masuk surga." Inilah maksudnya, saudara. Jika kita paham tiada zat, tiada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah, mereka nyata pada Muhammad. Kita paham itu, kita mengerti itu, kita amalkan itu. Itulah inti pada dua kalimat syahadat. Sebelum mati kita paham ini, kita amalkan ini. Insya Allah surga tempat kita. Tapi jangan surga dong. Surga kan tempat transit. Semestinya kembali ke tempat semula, itu Baitullah hakikat bersama Allah dan Rasul di situ. Karena rumusnya begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tidak sampai ke situ, ya di surga sudah lumayan, sudah hebat. Nah, akhirnya Abi Hurairah pun pergi sambil menangis. Ditunggu oleh Umar bin Khattab. Ditanyakan, "Kenapa engkau menangis wahai Abi Hurairah? Apa yang terjadi?" Akhirnya Abi Hurairah mengatakan, apa yang dikatakan Rasulullah tadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Abi Hurairah digebuk oleh Umar. Awas kalau kau ceritakan kepada siapapun. Inilah rahasia kehidupan dan kematian. Hakikat daripada segala-galanya. Awal dia, akhir dia. Dialah nyatanya Allah. Jangan kebuka. Nah, itu saudaraku. Uraian pada sesi kedua ini. Tadi kita sudah membahas tentang Al-Baqarah 142, 43. Kita sudah masuk pada Al-Baqarah 144. Karena hari sudah sore, sebentar lagi maghrib. Itu saja dulu. Berarti masih ada sesi berikutnya. Oke? Nah, semoga kita paham, semoga kita mengerti. Inilah kajian hakikat. Kalau kita syariat belum bisa mencernanya, jangan dipaksakan. Ini adalah sebuah usaha kita untuk menjadikan inilah sebagai bahan pertimbangan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.